Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah mengklik video ini. Pada kali ini saya mencoba menjelaskan sedikit bagaimana cara penyederhanaan gerbang logika menggunakan aljabar boolean. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Emma Rahman dengan NIM 12150114382, Prodi Teknik Informatika Win Sultan Syarif Qasim Riau tahun 2021-2022. Sebelum kita masuk bagaimana cara penyederhanaannya, kita masuk sedikit sejarah dalam aljabar boolean. Aljabar boolean atau dalam bahasa Inggris disebut dengan Boolean algebra adalah matematika yang digunakan untuk menganalisis dan menyederhanakan gerbang logika pada rangkaian digital elektronika. Boolean pada dasarnya merupakan tipe data yang terdiri dari dua nilai, yaitu true dan false, atau tinggi dan rendah, yang biasanya dilambangkan dengan angka 1 dan 0 pada gerbang logika atau bahasa pemrograman. Aljabar boolean ini pertama kali diperkenalkan oleh seorang matematikawan yang berasal dari Inggris pada tahun 1854. Nama boolean sendiri diambil dari nama penemunya, yaitu George Boole. Baiklah, hukum dalam aljabar boolean, yakni menggunakan hukum aljabar boolean ini kita dapat mengurangi dan menyederhanakan ekspresi boolean yang kompleks sehingga dapat mengurangi jumlah gerbang logika yang diperlukan dalam sebuah rangkaian digital elektronika. Yang pertama ada hukum komutatif, yaitu menyatakan bahwa penukaran urutan variabel atau sinyal input tidak akan berpengaruh terhadap output rangkaian logika. Contoh pada perkalian menggunakan gerbang logika N, yakni X dikali Y sama dengan Y dikali X. Pada penjumlahan gerbang logika OR, X ditambah Y sama dengan Y ditambah X. Catatan, pada penjumlahan dan perkalian kita dapat menukarkan posisi variabel atau dalam hal ini adalah sinyal input. Hasilnya akan tetap sama atau tidak akan mengubah keluarannya. Yang kedua ada hukum asosiatif, yaitu menyatakan bahwa urutan operasi logika tidak akan berpengaruh terhadap output rangkaian logika. Contoh pada perkalian menggunakan gerbang logika N. Ini W dikali buka kurung X dikali Y tutup kurung sama dengan buka kurung W dikali X tutup kurung dikali Y. Pada penjumlahan kita menggunakan gerbang logika OR, yakni W ditambah buka kurung X ditambah Y ditutup kurung sama dengan buka kurung W ditambah X ditutup kurung ditambah Y. Pada penjumlahan dan perkalian kita dapat mengelompokkan posisi variabel, dalam hal ini adalah urutan operasi logikanya. Hasilnya akan tetap sama atau tidak akan mengubah keluarannya. Tidak peduli yang mana dihitung terlebih dahulu, hasilnya akan tetap sama. Tanda kurung hanya sekedar untuk mempermudah mengingat yang mana akan dihitung terlebih dahulu. Yang ketiga ada hukum distributif, yaitu menyatakan bahwa variabel-variabel atau sinyal input dapat disebarkan tempatnya atau diubah urutan sinyalnya. Perubahan tersebut tidak akan mempengaruhi output keluarannya. Hukum distributif aljabar boolean. Pada gambar di bawah telah saya cantumkan gimana tabelnya dan rangkaiannya. Yang keempat ada hukum N, disebut dengan hukum N karena pada hukum ini menggunakan operasi logika N atau perkalian. Berikut contoh yang telah saya cantumkan di bawah. Yang kelima ada hukum OR. Hukum OR menggunakan operasi logika OR atau penjumlahan. Berikut ini adalah contoh hukum OR aljabar boolean. Telah saya cantumkan gambarnya di bawah. Yang keenam ada hukum inversi. Menggunakan operasi logika NOT, hukum inversi menyatakan jika terjadi inversi ganda atau kebalikan dua kali, maka hasilnya akan kembali ke nilai aslinya. Hukum NOT aljabar boolean. Jadi jika suatu input masukkan inversi dibalik, maka hasilnya akan berlawanan. Namun jika diinversi sekali lagi, hasilnya akan semula. Baiklah,
kita akan masuk bagaimana cara penyederhanaan rangkaian logika itu sendiri. Di sini saya memiliki sebuah contoh soal dalam rangkaian logika, dan ini adalah bentuk atau sebuah rangkaian logika itu. Pada ini kita memiliki 4 buah variabel, yakni A, B, C, dan D. Bagaimana sih caranya cara menyederhanakan rangkaian logika? Cara mudahnya kita harus membaginya membaginya dengan angka pertama 1, 2, 3, dan 4, mengurutkannya dengan angka lebih tepatnya. Pertama kita cari dulu mana sih huruf-huruf yang sama, minimal 3 huruf yang sama. Kita coba dulu dengan 1 dan 4. Kita tulis 1 dan 4. Terus kita tulis sama dengan, kita tulis variabelnya, yakni A, B, C, D not ditambah dengan A, B, C, D. Setelah itu kita cari huruf mana yang sama, yakni A. Apakah hurufnya sama? Ya, A, B, C itu adalah 3 huruf yang sama. Apakah D? Tentu saja tidak, karena D yang satu memiliki not dan D yang kedua tidak memiliki not. Baik, setelah itu kita harus mengkalikannya dengan mengetik 1 kali buka kurung D not ditambah dengan D tutup kurung. Setelah itu kita sederhanakan dengan A, B, C dikali menjadi angka 1. Setelah itu kita sederhanakan lagi menjadi A, B, C. Inilah hasil dari penyederhanaan antara 1 dan 4. Baiklah, kita lanjutkan. Mana sih yang sama lagi kita cari? Coba kita bikin antara 2 dan 5. Apakah dia bisa disederhanakan atau tidak? 2 dan 5 sama dengan, kita tulis variabelnya A not, B, C not, D biasa ditambah dengan A not, B, C, D. Maka kita sederhanakan lagi hasilnya, yakni A not. Kita cari mana sih huruf-huruf yang sama A not. Apakah A not sama? Ya, A not, B, C, B. Apakah C sama? Sepertinya enggak, karena C yang nomor 2 memiliki not dan yang kelima tidak memiliki not, berarti C-nya tidak sama. Maka huruf D lah yang sama. Maka kita kalikan, kita buka kurung lagi, kita masukkan C not ditambah dengan C biasa dari variabel nomor 5. Kita tutup kurung, kita sederhanakan lagi A not, B, D kita kali 1. Maka setiap hasil yang kita sederhanakan yang tidak sama, hasilnya akan jadi 1. Terus kita sederhanakan lagi menjadi A not, B, D. Pada penyederhanaan ini kita telah mendapatkan hasil dari rangkaian logika ini.
selanjutnya kita cari lagi mana sih angka variabel yang sama. Kita coba 3 dan 6 apakah dia memiliki kesamaan atau bisa kita sederhanakan atau tidak. Kita tulis 3 dan 6 kita sama dengan kan, kita tulis lagi variabelnya A, B, C, D not, A, C not, D not, dan ditambah A not, B, C, D, B, C not, D not. Nah, setelah itu apakah kita bisa sederhanakan? Sepertinya karena memiliki kesamaan yakni B, C not, dan D not, maka ini bisa kita sederhanakan. Ini dengan kita tulis dengan A, B, C. Apakah A-nya sama? Sepertinya tidak, maka B, C not, D not kali A biasa ditambah dengan A not. Kita tutup. Terus kita sederhanakan lagi dengan B, C not, D not. Kita kali dengan 1 dan kita sederhanakan lagi menjadi B, C not, D not. Maka ini adalah hasil dari sederhana dari 3 dan 6. Apakah sudah selesai? Ya, siap. Mari kita lihat atau kita jumlahkan. Kita masukkan hasil dari penyederhanaan yang telah kita bikin. Seperti A 1 dan 4 yakni A, B, C ditambah A not, B, C ditambah dengan B, C not, D not. Oh iya, lupa ada Y sama dengan kita lihat apakah ada variabel yang sama. Sepertinya tidak. Nah, ini adalah penyederhanaan dari soal di atas. Maka kita telah melakukan penyederhanaan rangkaian logika menggunakan aljabar boolean dengan menggunakan N. Maka segampang itu kita cuma menyederhanakannya. Sekian, apabila ada kesalahan saya mohon maaf karena saya cuma baru di dunia per-YouTubean. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.